aku Lyodra dan aku baru aja selesai nonton Dusun Mait. Ternyata kisahnya juga lebih horor gitu. Jadi kayak semua perasaan itu ada senangnya, ada happy-nya, ada ketawanya, ada sedihnya, tapi ada seremnya juga. Bener-bener kayak aku ngos-ngosan nonton. Bener-bener harus banget nonton sih, wajib. Pas lagi nonton Dusun Mait, jujur aku mual banget. Kamu yang duduk di samping aku selalu ngomong kan kayak gue mual banget nonton di film. Mual, puyeng karena kayak adegan-adegannya tuh kayak gore sih, gore banget. Ada sedih-sedihnya juga, apalagi pas di ending. Rizal Mantovani memang pakarnya, menakutkan kita semua. Filmnya seru, fun ya, intens kan. Dari awal sampai akhir tuh ada aja ceritanya, jadi nggak bosan sama posisinya. Sukses buat Rizal, buat Farhad. Nggak nyangka, ternyata filmnya ini syarat dengan pesan untuk keluarga ya. Dan di akhir film pun banyak yang pas keluar, matanya semuanya merah karena habis nangis. Ini film horor, tapi patut ditonton sama keluarga juga nggak apa-apa. Filmnya bagus banget, bikin aku takut banget. Aku kayak nutup mata berkali-kali deh gara-gara saking seremnya. Aku jujur hampir sepanjang film sih. Dan aku suka pas part ini sih. Bagus banget. Iya. Raka, I'm on your side, bro. Kami baru aja nonton Dusun Mait. Gimana menurut kamu filmnya? Menurut aku ini film yang benar-benar hit banget. Dari awal film, bro. Dari awal film cuma kayak Capek ya? Capek banget sumpah. Tegang banget kayak roller coaster. Benar-benar. Dan gak cuman horror dan jump scare doang yang gong, tapi juga tentang friendshipnya, actingnya juga gila banget, applause sih. Gila, pemainnya gokil. Respect. Abis nonton film Dusun Mait, aku jadi takut naik gunung sih jujur. Karena mungkin dari dulu cerita-cerita horor atau mistis soal gunung itu selalu ada ya dari zaman dulu. Cuman mungkin di film Dusun Mait ini berasa banget realnya, terus berasa juga persahabatannya, pengorbanan dan lain-lainnya tuh kayak berasa banget. Filmnya benar-benar bikin deg-degan, terus juga kayak roller coaster. Kerja keras kita semua terbayar ya dengan ngelihat hasilnya tadi. Seru banget lagi aku ngelihat scene-scene dramanya juga very touchy ya. Jadi senang banget sama hasilnya, sama kerja keras teman-temanku juga semuanya di sini. Nonton filmnya bagus banget, lebih emosional daripada yang aku kira. Drama di antara main characters-nya itu jadi highlight yang penting ya. Drama di antara pemeran utamanya itu yang menjadi highlight di film ini. Wow, ini sumpah keren banget. Film Dusun Mait ini keren banget. Dia ada unsur horornya juga dapet, sedihnya juga dapet banget. Filmnya tuh emosional banget. Aku sampai tadi nontonnya sedih, dan ini juga horornya dapat banget, survival mode-nya dapat banget, gunungnya juga keren banget, sinematografinya cakep banget dari Mas Rizal, dan of course hitmaker, nggak pernah salah. Dan ini bisa gue bilang hantu terbanyak di film horor Indonesia tentang penggunungan, ini kayaknya hantu terbanyak di sini ya. Iya, wah gila, hantunya serem-serem semua coy, apalagi rajanya lu harus lihat lu. Bener, raja penguasa Gunung Welirangnya gila, serem banget sih. Beda banget dari yang biasa-biasanya di film horor Indonesia tentang pegunungan ya kak. Iya bener. Terus wujud hantunya juga serem-serem banget, apalagi ada kayak, boleh nggak sih spoiler? Spoiler kayak kambing tapi palanya orang itu kayak serem banget sih, gila. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Hitmaker emang juaranya kalau production value. Ini bener-bener sebuah sajian yang menurut gue dari setting Dusun Maitnya itu bener-bener luar biasa ya dari segi horornya. Film ini film horor yang sungguh menegangkan. Ini kalian nonton ini jadi takut mendaki gunung guys. Bener guys, sumpah banget. Tapi penuh misteri dan jujur, terakhirnya aku terharu. Film Dusun Mait ini wajib banget buat kalian yang suka kisah horor di gunung, karena bener-bener bikin merinding banget dari awal sampai akhir guys. Gue juga ngerasa dengan nonton film Dusun Mait ini, untuk gue next kalau misalnya gue mau naik gunung, gue harus hati-hati nih. Gue nggak boleh salah dalam bertindak dan juga berkata-kata, karena kalau kita salah dalam bertindak dan berkata-kata, wah bisa kejadian seperti mereka, dan gue nggak mau kejadian itu terjadi buat gue sih. Jujur gue excited banget nunggu film yang satu ini karena kebetulan suka naik gunung ya kayak. Jadi gimana nih? Relate banget sih. Jujur kalau gue
emang dari visualnya juga, wah ini anak gunung banget gitu. Anak gunung banget. Jadi misteri-misteri gunungnya itu berasa banget, dan yang paling penting message-nya itu nyampe banget bahwasanya kalau di gunung nggak boleh apa Kak? Nggak boleh sompral, nggak boleh sembarangan, dan harus mengikuti peraturan yang ada di situ. Ya, experience pengalaman gue pas nonton Dusun Mayit ini sebuah horor yang treatmentnya naik kelas ya. Karena set lokasinya itu nggak di situ-situ aja. Jadi iya, nggak hanya dari horror adventure-nya aja dikasih, cuman ada treatment-treatment dari budaya-budaya Jawa yang diangkat di sini. Jadi ada nilai-nilai moral yang dimana kalau kita kemanapun itu ya jangan sembarangan lah. Nggak boleh sombong ya guys kalau lagi di mana-mana. Ingat semua tempat tuh pasti ada yang jaga. Sama nggak boleh takabur. Jujur pengalaman hari nonton Dusun Mayit sangat-sangat seru ya. Jadi nggak kayak horor biasanya gitu. Kita pengalamannya sangat kayak, kan ini tuh gunung gitu kan. Dan karena aku juga suka naik gunung, jujur kayak, duh takut nih kalau misal besok naik gunung gimana gitu. Pengalaman aku nontonnya itu emosinya itu naik turun banget. Oh, iya. Ada sedihnya, ada ya sedikit terharunya, ada serem-seremnya juga. Jadi campur aduk banget sih menurut aku. Gue baru aja selesai nonton Dusun Mayit. Filmnya ini, aduh, gue rasa ini agak beda nih ya. Karena buat penampakannya di sini bawa tentang persahabatan, tentang pengorbanan orang tua juga ada. Visualnya sih benar-benar manjain mata banget. Tapi kalau menurut aku ya, meskipun visualnya bagus, tapi aku tetap gak bisa dibuat nafas karena bukan ngandelin jump scare, tapi ceritanya sendiri emang horor banget sih kalau menurut gue. Atmosfer di pegunungannya dark banget gak sih, kayak horornya tuh dapet banget sih. Menurut gue film ini seru banget soalnya konfliknya tuh kayak padat banget karena ini kan ceritanya emang kayak cerita satu malam ya, jadi kayaknya emang nggak dikasih napas gitu loh filmnya. Jadi pokoknya emang seru banget sih, apalagi buat akhir tahun gitu ya. Lagi-lagi Hitmaker berhasil banget nyiptain film horor tapi sinematiknya tuh oke banget. Bener-bener dari sisi warna, dari sisi angle, apapun dibuat secara tragis dan juga magis. Dan kalian akan masuk ke dalam filmnya, kalian tuh berusaha pengen ngasih tahu, "Hei Amanda Manopo, kamu jangan kesana," tapi nggak bisa. Satu kata buat film Dusun Mayit. Gila. Menegangkan. Yes. Satu kata buat film ini, Raka, lo ngeselin. Satu kata untuk Dusun Mayit, best. Satu kata buat film ini mungkin creepy. Semoga film Dusun Mayit bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Semoga bisa menghibur dan menjadi roller coaster ride yang seru untuk ditonton di tahun baru. Semoga kalian semua juga suka. Kita sangat happy bikinnya. Semoga kalian semua sangat happy menontonnya juga. Jangan lupa nonton Dusun Mayit. Jangan lupa saksikan Dusun Mayit tanggal 31 Desember 2025 hanya di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa untuk nonton film Dusun Mayit tanggal berapa sayang? 31 Desember di bioskop kesayangan Anda. Dan jangan lupa nonton film Dusun Mayit yang akan tayang tanggal 31 Desember 2025 di bioskop kesayangan kalian.